A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fatihi lima ukhlika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadihi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadiri wa mihdil azim. Dan kita bertemu kembali di sore ini bersama saya Musanif dan bersama saya untuk sharing ya, untuk bertukar pikiran ya, saling belajar dan mengajar tentang kajian tentang tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Pertama, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang masalah ada istilah dalam tasawuf yang belum banyak dikenal, yaitu istilah hadrah al-khamsah. Maka perlu diketahui kajian kitab ini adalah satu kitab yang tasawuf kontemporer ya, yaitu kitab Maratibul Wujud Al-Muqtadat, karangan seorang mu'alaf dari Perancis, Syekh Abdul Wahid Yahya atau René Guénon. Ya, inilah kitabnya ya. Karangan Kanzun Nashrun Beirut. Kitab aslinya memang ini sebagian mengatakan berasal dari bahasa Perancis. Tapi diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Arab oleh seorang ulama sufi kontemporer, yaitu Syekh Abdul Baqi Miftah Al-Jazair, seorang ulama sufi, seorang ulama pakar tasawuf kontemporer dari negara Aljazair. René Guénon adalah seorang mu'alaf yang berasal dari Perancis, dan dia berguru dengan Syekh Al-Ulwi Al-Mustaqdim dari Aljazair. Dan kemudian Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk masuk Islam dan plus menjadi seorang ulama sufi yang terkenal, yaitu bernama Syekh Abdul Wahid Yahya dan juga beliau seorang pengikut daripada kajian Syekh Ibnu Arabi atau dengan gerakan tarekat Al-Akbariyah. Langsung saja, apa itu tentang kajian kita tentang Azrah Al-Khamsah atau prinsip Azrah Al-Khamsah Ilayah, 5 prinsip ketuhanan. Bahwa di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada alam dan hambanya, dikenal dengan nama proses tajalli atau manifestasi. Tajalli terbagi ke dalam 2 macam. Ada dikatakan tanazul, dan kedua ada taraki. Tanazul itu untuk hakikat, yaitu tanazul artinya turun, asal kata nuzul, turun, penurunan. Bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui penurunan, yaitu melalui martabat-martabat. Ada dikenal dengan nama martabat wujud, atau di Nusantara dikenal dengan nama martabat 7. Kemudian taraki, itu untuk tarekat, itu hamba ingin mengenal Allah melalui marifat, yaitu dengan menaiki tangga-tangga atau makamat atau manazil dari kalau taraki dari bawah ke atas, tanazul dari atas ke bawah. Maka ini dikatakan ada Azrah Al-Khamsah, 5 prinsip ketuhanan yang jauh sebelum sebagai riwayat mengatakan prinsip ini dipopulerkan oleh seorang ulama sufi klasik yang bernama Syekh Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Beliau hidup jauh sebelum Imam Al-Ghazali dan sebelum Imam Al-Qushairi. Bahkan beliau hidupnya sangat dekat dengan masa era Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Azrah Al-Khamsah kemudian dikembangkan lagi oleh pengikut Ibnu Arabi. Di antaranya adalah Syekh Abdul Razak Al-Kashani, oleh Syekh Sadruddin Al-Kunawi, anak angkat Ibnu Arabi sekaligus muridnya. Kemudian dikembangkan lagi oleh murid-murid Al-Kunawi seperti Syekh Muhyiddin Al-Jandi, kemudian Fakhruddin Al-Iraqi, Syekh Ahmad Saiduddin Al-Fargani, Syekh Kamaluddin Abdul Razak Al-Kashani, kemudian Syekh Syarafuddin Daud Al-Kashari,
dan termasuk juga Syekh Abdul Karim Al-Jili. Maka di sini ada 5 prinsip ketawanan ini oleh Rene Guénon atau Syekh Abdul Wahid Yahya telah menjelaskan secara singkat dan jelas apa dimaksud dengan 5 prinsip ketuhanan. Di sini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Man kalama Syekh Ahmad Al-Tijani qadasilahu fi kitabi Jauhar Al-Mahni nakal min kitab Al-Jauhar Al-Kamsah lil Muhammad bin Khataruddin Al-Hindi atau Muhammad Gaul Al-Hindi. Dari perkataan Syekh Ahmad Al-Tijani qadasirahu, seorang ulama sufi dari Maroko, pendiri seorang wali Allah, seorang wali kutub, pendiri tarekat Tijani, dalam kitabnya Jauhar Al-Mani yang dinukil dari kitab Jauhar Al-Kamsyah karya Syekh Muhammad bin Khairuddin Al-Hindi atau dikenal dengan nama Syekh Muhammad Gaus Al-Indi dari India, mengatakan ada 5 prinsip ketuhanan. 5 ada yang dikenal dengan nama Hadratul Al-Kamsah Al-Ilahiyah. Beliau mengurutkan dari bawah ke atas. Di sini Syekh Rene Guénon atau Abdul Wahid Yahya menjelaskan Hadrah Kamsah posisinya dari bawah ke atas, modal taraki, bukan dari atas ke bawah. Yang pertama, Hadratu alam nasud wa huwa martabat wujud ajsam al-kashifatu. Artinya, yang pertama yang paling bawah adalah Hazrat alam nasud, yaitu tingkatan keberadaan jasad-jasad yang bersifat padat, yaitu alam fiskal dan material. Nasud ini adalah manusia. Nasud ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu nasud, yaitu bahasa Ibrani. Manusia disebut dengan nama nasud, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan nama an-nas, dan dalam bahasa Suryani an-nasuta. Maka alam nasud ini kalau dalam posisi martabat 7 adalah alam ajsam atau alam syahadah, atau alam yang dapat dilihat dan dapat diindra dan dapat dihamati, yaitu alam dunia sekarang. Alam dunia sekarang itu dikenal dengan nama alam nasyud. Yang naik lagi di atas lagi adalah azratul alam malakut wa huwa martabat faiz al-anwarul qudsiyatu wa tamdid minas samai awal ila sab'ati wa tashmil wa tamshali alam mishal wa alam ruhaniya wa alam aflak. Yang kedua ada alam yang di atas lagi, ada dikatakan sebagai alam hadratul alam malakut, yaitu tingkatan emanasi atau limpahan cahaya-cahaya suci. Tingkatan ini membentang dari langit pertama hingga langit ke-7. Mencakup alam ini adalah alam mitsal atau alam imajiner, alam atau disebut dengan nama alam khayali, kemudian alam ruhani, dan alam aflak, yaitu alam langit-langit kosmik atau langit-langit kegaiban. Ini dikatakan sebagai alam malakut. Yang kemudian yang ketiga, hadratu alam jabarut wa huwa martabat faid asrarul ilayya wa tamtadat wa tamattat minas sama'i sab'a ila arashi ila kursi arashi wa timshal alam ruhi al-mujaradat wa alam malaikatil bukharabin. Yang ketiga adalah alam hadrat alam jabarut, yaitu tingkatan-tingkatan emanasi faid atau limpahan cahaya-cahaya rahsia-rahsia ilahi yang ia terbentang dari langit ke-7 hingga ke kursi arash, juga meliputi alam-alam ruh yang murni atau imaterial, dan alam-alam malaikat mukarrabin dan alam-alam malaikat khurabiyun. Maka ini merupakan alam jabarut, alam di atas daripada alam malakut. Kemudian yang keempat, hadratu alam lahuti wa huwa martabatu zuhuru asma'ullahu ta'ala wa sifati
bisirruha wa faizaha wa tajaliyatiha. Yang keempat ada dikatakan dengan nama azratu alam lahud, iaitu tingkatan penampakan penzahiran nama-nama dan sifat-sifat Allah berserta rahsia-rahsia limpahan dan tajalinya. Maka alam lahud ini dikatakan sebagai alam ketuhanan. Karena lahud berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan. Iaitu lahud. Dari lahud itu muncul ilahi dalam bahasa Arab. Asal pertamanya berasal dari bahasa Suryani, il. Kemudian dari bahasa Suryani kemudian ke bahasa yang pertama il berasal dari bahasa Suryani, kemudian turun lagi menjadi bahasa Ibrani yaitu lahud, kemudian ke bahasa Arab ilahu. Maka alam lahud ini disebut dengan nama alam ketuhanan. Di posisi martabat 7 mencakup dengan nama martabat wahidiyah atau martabat wahdah, yaitu penampakan nama-nama dan sifat-sifat Allah berserta rahsianya. Yaitu penampakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini adalah posisinya berada di martabat wahidiyah berserta rahsia limpahan dan tajalinya. Rahsia-rahsia limpahan tajali itu adalah martabat wahdah. Istilah posisinya hakikatul Muhammadiyah atau syu'un nuqtah. Kemudian yang kelima di atas lagi adalah hadratul ahuti wa huwa martabatu batini zati allazi la matba'u lil hahadi fi nailuha ila ta'luki biha faqat. Maka hadrat yang kelima adalah hadrat ahud, yaitu tingkatan-tingkatan kedalaman dan batin zat yang tersembunyi secara mutlak, yang tidak ada seorang pun dapat mencapainya, yang mungkin hanyalah sekadar bergantung dan berhubungan dengannya. Maka hadrat ahud ini disebut juga dengan nama di posisi martabat 7 adalah di martabat ahadiyah, atau disebut juga dengan nama zat mutlak semata-mata. Maka inilah dikatakan sebagai ahud juga berasal dari bahasa Ibrani, yaitu dikatakan sebagai zat mutlak atau dikatakan sebagai gaibul ghuyub. Maka inilah dikatakan sebagai azrat al-kamsah, yaitu di pertama ada azrat alam nasud, azrat alam malakut, azrat alam jabarut, azrat alam lahud, dan azrat alam ahud. Kalau di dalam martabat 7 adalah dari bawah ke atas. Dari pertama dari martabat ahadiyah, kemudian yang kedua wahdah, ketiga wahidiyah, yang ketiga alam ruh atau alam arwah, yang keempat alam mitsal, keenam alam ajsam, dan ketujuh alam al-insan atau disebut dengan nama alam insan al-kamil. Baik, itu saja kajian kita tentang hadrat al-kamsah. Merupakan masing-masing ulama sufi mempunyai perspektif tersendiri. Kalau Abu Talib al-Maki di sini menjelaskan untuk ada dikenal dengan nama istilah azrah al-kamsah. Kalau dari Syekh Ibnu Arabi, kalau dari Syekh Abdul Karim Al-Jili dikenal dengan nama martabatu arba'in atau martabat 40. Kalau dari Syekh Sarifuddin Daud Al-Kashari juga dikenal dengan nama azrat al-kamsah, tapi dengan istilah yang berbeda. Dan terakhir disediakan oleh Syekh Fatullah Muhammad Burhanuddin Al-Hindi, beliau membagi ke dalam 7 yang dikenal dengan nama martabat 7 yang sangat populer dikaji di Nusantara ini. Baik, sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.